Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua ya. Baiklah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam data dan penyajian data mengenai statistika. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya terlebih dahulu. Dari yang sudah kita pelajari minggu kemarin, kira-kira data itu ada berapa jenis? Dua. Apa saja, Belia? Coba sebutkan. Kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Apakah Ica tahu apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif ada data yang dapat diukur atau dapat dihitung. Ya, betul sekali ya. Sedangkan data kualitatif apa, Belia? Data yang tidak dapat dihitung atau diukur. Ya, betul sekali ya. Jadi, data itu terdapat dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif itu yang dapat diukur, sedangkan data kualitatif itu yang tidak dapat diukur. Nah, selanjutnya, dari data-data yang sudah disebutkan tadi, ada berapa jenis cara penyajian data? Tiga. Apa saja, Ica? Tabel, diagram, dan grafik. Tabel, diagram, dan grafik, betul sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika, tapi khususnya itu adalah ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ini terdapat tiga jenis yang sering digunakan dalam ukuran pemusatan data, yaitu ada satu median, dua mean, dan yang ketiga itu modus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian dapat menentukan median, mean, modus dari kumpulan data, serta kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan median, mean, dan modus. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD ini dikerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Nih, Ibu bagikan ya. Nah, dari situ pada lembar pertama itu silakan kalian isi nama. Setelah nama, disitu kan di bawahnya itu terdapat tujuan pembelajaran yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu siswa dapat menentukan rata-rata suatu kumpulan data, siswa dapat menentukan median, dan siswa dapat menentukan modus, serta siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data yang diberikan. Nah, petunjuk pengerjaan LKPD-nya itu yaitu pertama, bacalah LKPD berikut dengan cermat. Yang kedua, diskusikan, karena kita sendiri-sendiri jadi tidak perlu berdiskusi ya. Dan yang ketiga, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, dapat bertanya kepada guru. Di situ kan sudah terdapat 4 masalah ya, kalau tidak salah. Ya, 4 masalah ya. 4 masalah yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Nah, dari masalah-masalah ini silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Apa itu pengertian median, mean, dan modus? Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu kasih tahu dulu apa itu ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data itu yaitu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini kan terdapat median, mean, dan modus. Median ini artinya apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Sudah kalian baca ya tadi? Ya Bu. Sedangkan mean? Rata-rata. Nah, mean ini biasa kita simbolkan dengan X bar. X bar ya. Selanjutnya itu modus. Apa sih modus itu? Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul.
pengerjaannya, silakan kalian kerjakan masalah yang terdapat di LKPD, serta jika terdapat kesulitan dapat tanyakan dengan ibu atau dapat juga membaca buku paket yang telah ada ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Baiklah, apakah ada kesulitan? Bu, Ya, apa Bebel? untuk pengurutan datanya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya Bu? Ya, jadi kan ini dia itu ada 5 anak. Prianya berusia 12 tahun, Jana 5 tahun, Dwi 7 tahun, Akbar 10 tahun, dan Santi 4 tahun. Soal persatu urutkanlah usia kelima anak tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jadi dari kita ngurutnya dari Santi sampai ke Ria. Iya. Iya betul ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kasih Bu. Ica, apakah ada kesulitan? Bu, bagaimana yang dimaksud dengan bilangan Yang soal nomor nomor 2? Soal nomor 2. Dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? Maksudnya itu gimana, Bu? Jadi itu kan pertanyaannya berapa banyak data yang terurut? Berapa banyak data yang terurutnya? 5. Dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? 5 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Ganjil. Nah, jadi data yang terurutnya 5 dan yang merupakan bilangan Ganjil. ganjil. Masih ada lagi? Tidak Bu, sudah ya. Silakan kerjakan lagi. Waktunya masih banyak ya. Masalah 1, apakah terdapat kesulitan? Belum, Bu. Belum ya, masalah 1. Silakan lanjutkan ke masalah 2. Untuk soal latihannya itu kita jawab di
terakhir saja ya. Kita selesaikan masalah-masalahnya terlebih dahulu. Apakah masih terdapat kesulitan lagi? Belum, Bu. Belum ya.
apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Ya, karena waktunya sudah habis, kita selesaikan ya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah, untuk masalah 1 itu, masalah 1. Apa di situ soalnya? Dini, Eli, Ningsih, Eka, dan Anissa merupakan 5 orang sahabat yang bersekolah di SMP Generasi Bangsa. Persahabatan mereka di sekolah tidak hanya terlihat saat bermain dan belajar bersama saja, bahkan pada saat mereka mau berbagi makanan yang dimilikinya. Suatu hari, saat jam istirahat berlangsung, Dini membawa 20 potong kue ke sekolah, dan Ningsih juga membawa 10 potong kue yang dibelinya di kantin. Dini dan Ningsih mengumpulkan kue mereka berdua untuk dibagi sama rata untuk mereka berlima. Berapa potong kue masing-masing yang diperoleh ke 5 orang anak itu? Siapa yang mau maju? Ya, silakan Ica, maju ke depan. Selanjutnya yaitu nah, baiklah. Nanti dulu ya Ica duduknya. Nah, dari penyelesaian yang sudah dituliskan Ica, jika banyak kue yang dibawa Dini digabung dengan banyak kue yang dibawa Ningsih, maka jumlah kue seluruhnya itu adalah berapa? 30. Dari mana 30? Dari kue punya Ningsih dan punya Dini. Ningsih tadi berapa? Kalau Ningsih ada 10, Sedangkan Dini Dini 20. jadinya jumlah seluruhnya 30. 30. Nah, sedangkan yang bawahnya itu agar mereka berlima mendapat bagiannya sama rata, maka masing-masing anak mendapat berapa kue? 6. 6 potong kue. Nah, 6 potong itu dari mana? Dari jumlah seluruh kue dibagi dengan banyak anak. Jadinya 30 dibagi dengan 5. sama dengan 6. Apakah jawabannya sama? Sama ya. Silakan duduk Ica, terima kasih ya. Nah, dari kegiatan di atas, hasil jumlah kue seluruhnya dibagi dengan banyak anak itulah yang disebut dengan rata-rata atau mean. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, coba kesimpulannya Ica bacakan deh. Jika jumlah kue Dini dan Ningsih menyatakan jumlah seluruh data, banyak anak menyatakan banyaknya data, dan hasil pembagian kue disebut dengan rata-rata atau mean, maka rata-rata dinyatakan dengan rata-rata atau mean adalah sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dari kegiatan telah kami lakukan, kesimpulannya yaitu rata-rata mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, betul. Jadi, mean itu rumusnya adalah jumlah Seluruh data. Jadi, mean itu rumusnya itu adalah jumlah seluruh data Dibagi banyaknya data. dibagi dengan banyaknya data. Ya, betul sekali ya. Kesimpulan PD juga betul kan? Ya, Bu. Betul ya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang apa? Median. Siapa yang ingin maju tentang median? Ya, silakan Bebel maju. Masalah 2 dulu ya. Nah, baiklah, kalau sudah selesai kan? Sudah punya ya, jangan dulu. Kita bahas terlebih dahulu. Untuk soal bacakan permasalahannya terlebih dahulu, Bel. Garis
Rizky tinggal di sebuah desa bernama Desa Gunung Ibul. Keluarga Pak Krisman merupakan keluarga yang sederhana, namun selalu hidup rukun dan harmonis. Ia memiliki 5 orang anak dengan usia yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kelima anaknya selalu kompak dan saling membantu satu sama lain. Kelima anak Pak Rizky yaitu Ria berusia 12 tahun, Zana 5 tahun, Dwi 7 tahun, Akbar 10 tahun, dan Santi 4 tahun. Nah, untuk soal nomor 1 itu kan urutkanlah usia kelima anak tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jadi kita mengurutkannya dari Santi, Zana, Dwi, Akbar, dan Ria. Nah, untuk soal nomor 2, berapa banyak data yang terurut dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? 5 data. Yaitu bilangan ganjil. Nah, untuk soal nomor 3, bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. 2 bagian sama banyak, di kirinya 2 dan di kanannya 2. Jadi yang di tengah-tengah itu ada angka 7. Nah, soal yang terakhir, angka berapakah yang berada pada urutan tengah? Yaitu angka berapa tadi? Angka 7. Benar ya? Gimana Ica? Apakah jawabannya sama? Sama beda? Bu, sama-sama. Sama ya, silakan duduk dari atas dulu ya. Untuk masalah yang ketiga, siapa yang ingin maju? Ya, silakan Ica maju masalah yang ketiga. Nah, untuk masalah yang ketiga ya, silakan Ica bacakan dulu soalnya terlebih dahulu. Untuk menyukseskan program Bayi Sehat, Pak Arif sebagai Ketua Rukun Tetangga Dusun Rambang menyelenggarakan kegiatan imunisasi di Puskesmas. Kegiatan ini dibantu oleh sejumlah tenaga medis dan warga sekitar. Bu Bella berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebelum diberikan imunisasi, berat badan bayi timbang 2 Pada giliran pertama akan diimunisasi 10 bayi. Bu Bella bertugas mencatat berat badan setiap bayi dan diperoleh data sebagai berikut: 3 kg, 4 kg, 8 kg, 7 kg, 5 kg, 9 kg, 3 kg, 6 kg, 8 kg, dan 5 kg. Urutkanlah berat badan tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, ini jawabannya Bu nomor 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Soal nomor 2, Nomor 2, berapa banyak data yang terurut? Ada 10 Bu. 10 ya. Dan 10 termasuk bilangan? Bilangan genap. Ya, betul sekali ya. Terus soal selanjutnya, Bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. nah jadi datanya kan ada 10. Jadi kita membaginya dengan sama banyak yaitu 5 dan 5. 5 dan 5. Nah, di sini data keberapa yang berada di tengah. Jadi data keberapa yang ada di tengah itu ada 2 datanya, yaitu data ke-5 dan data ke-6, yaitu 5 dan 6. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu jumlah kedua data yang berada di tengah. Jadi jumlahnya itu dibagi 2. Jadi berapa jumlahnya tadi? 5 11. ditambah 6 11. dibagi 2, 5,5. 5,5. Nah, untuk soal nomor 6, Dari hasil bagian tersebut berapakah nilai tengahnya? yaitu 5,5. 5,5. Betul ya? Betul nggak Bebel? Benar. Betul ya? Ya, terima kasih Ica. Silakan duduk ya. Nah, kesimpulan. Berdasarkan permasalahan di atas, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan median? Sudah, Bu. Apa itu Belia median? Median adalah nilai tengah. Nah, jadi betul ya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini untuk khusus median itu terdapat jika dia menggunakan data yang ganjil, maka kita gunakan seperti yang ada di masalah yang nomor 2 tadi, yaitu dengan membagi kedua sisinya sama rata. Misalnya ada 5 data, kita membaginya 2, yaitu 2 yang satunya. Nah, yang satunya ini kita sebut dengan mediannya. Nah, sedangkan untuk data genap kita juga bisa menggunakannya dengan masalah yang ada di permasalahan ketiga, yaitu dengan menambahkan data yang berada di tengah-tengahnya. Misalnya ini data ke-5 dan ke-6 lalu dibagi dengan 2,
maka itulah medianya. Begitu ya, Pak, sudah jelas? Ya Bu. Jelas ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang modus. Siapa yang mau maju tentang modus? Saya Bu. Ya, silakan Belia lagi ya. Tadi Ica ya. Ya, silakan Bel, maju Bel. Modus ya, masalah keempat. Nah, untuk permasalahan nomor 3 ini, coba apa pertanyaannya? Jadi ubahlah data tersebut menggunakan turus. Ya, nama kandidatnya? Nama kandidatnya itu ada 3, ada Franz, Leon, sama Messi. Franz itu Kita misalkan Pras itu sebagai kandidat 1, kandidat 1, sedangkan Leon, kandidat 2, Messi, 3. ya selanjutnya Kalau Franz itu punya frekuensi 10, Prasnya itu 10, Leon 12, Leon 12, Messi 8. 8. Nah, pertanyaan nomor 2-nya? Dari tabel di atas, Nah, nama siapakah yang paling sering muncul? Nah, siapa yang paling sering muncul? Leon. Leon. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Jelaskan. Leon, karena Karena namanya paling banyak dipilih. terpilih oleh siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi hasil yang kamu dapat dari kegiatan di atas ini disebut dengan modus. Jadi modus pada permasalahan di atas itu adalah 12 karena 12 ini yang Angka yang paling sering muncul. ya, angka yang paling sering muncul. Nama Leon yang paling sering muncul sebanyak 12 kali. Kesimpulannya, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa modus adalah Nilai yang paling sering muncul. nilai yang paling sering muncul. Apakah betul, Ica? Betul. Betul ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bebe. Selanjutnya itu ada latihan. Latihan pertama itu tentang mean, latihan kedua median, dan latihan ketiga modus. Nah, untuk latihan ini yang ada di lembar ini silakan kalian kerjakan di rumah saja ya. Ya, Bu. Nah, untuk PR minggu depan, ini kan cuma latihan. Nah, ini PR minggu depan. PR minggu depan itu silakan kalian kerjakan buku paket halaman 60 ya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Minggu depan kita akan mengoreksinya serta dikumpulkan ya kepada Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Belia simpulkan. Jadi mean itu adalah rata-rata. Untuk mencari mean itu jumlah data seluruhnya itu dibagi dengan banyaknya data. Terus? Untuk median itu adalah nilai tengah. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, betul ya. Untuk median itu kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama yaitu cara dengan menggunakan banyak datanya yang ganjil, dan yang kedua banyak datanya genap ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian baca lagi untuk materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data ya. Di sana ada kuartil, ada simpangan baku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Yang Silakan LKPD-nya disimpan ya untuk latihan di rumah tadi ya. ya Bu. Makasih.